Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Wa qala aidan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, masalus shalawatil hamsi kamasali nahri jari gamri ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumi hamsa marrat. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah mengakui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, kesehatan, dan yang paling terpenting adalah nikmat hidayah, keimanan. Sehingga dengan hidayah ini, iman ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini, yaitu di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat senang manakala kita berkunjung ke rumahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab daripada pengorbanan beliau yang Mi'raj, melakukan perjalanan Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa pulang oleh-oleh yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, yaitu salat 5 waktu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tanda bukti Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, yaitu memerintahkan kita untuk melaksanakan solat 5 waktu. Karena solat 5 waktu ini adalah sarana untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita solat, itu kita berdialog, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Salat ini apabila kita kerjakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita kerjakan dengan ikhlas, maka salat ini akan menghapuskan daripada dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana di dalam hadis yang saya bacakan di awal mukadimah tadi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, memberikan perumpamaan bahwa perumpamaan solat 5 waktu, kata Rasulullah, adalah seperti sebuah sungai. Di perumpamaan solat 5 waktu seperti sebuah sungai yang sangat dalam, yang jernih airnya, yang mengalir di depan pintu seseorang dari kalian, dan dia mandi 5 kali sehari di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, jikalau perumpamaan ini seandainya ada sebuah sungai yang ada di depan pintu rumah kita, kemudian kita mandi 5 kali sehari, pertanyaannya apakah ada kotoran yang tersisa? Tentunya tidak ada. Tidak ada kotoran yang tersisa pada badan kita jika kita 5 kali mandi sehari di dalam sungai tersebut. Begitulah perumpamaan Rasulullah SAW kepada kita mengenai solat ini. Jika kita melaksanakan solat 5 waktu, maka dosa-dosa, kotoran-kotoran yang menempel pada jiwa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa-dosa besar tetap harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, tidak menutup kemungkinan dengan kekuatan salat maka Allah pun mengampuni daripada dosa-dosa besar yang kita pernah lakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihan daripada ketika kita melaksanakan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwa sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada waktu-waktunya, yaitu subuh, duhur, asar, dan maghrib dan isya. Dan di waktu-waktu ini ada rahasia-rahasia yang harus kita pahami. Kalau kita memahami daripada rahasia-rahasia di balik waktu-waktu tersebut, insya Allah kita tidak akan lagi menyanyiakan umur ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap tiba waktu sholat tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita melaksanakan sholat subuh di waktu subuh. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, rahasianya yang terkandung di dalamnya, manfaatnya adalah yang pertama, seseorang tersebut ketika melaksanakan sholat subuh maka dia langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat subuh ini sebagai bentuk permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta maaf? Karena kita sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita lupakan Allah? Ketika kita tertidur. Ketika kita tertidur kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lupa kepada Allah, kepada diri sendiri pun lupa. Ketika tertidur lupa kepada anak, lupa kepada istri, lupa kepada harta. Walaupun seandainya seseorang itu punya uang 1 miliar di dekatnya, ketika dia tertidur dan ada pencuri yang ingin mengambil uangnya, maka pencuri itu dengan mudah untuk mengambil uang yang 1 miliar. Kenapa? Karena dia lupa kepada uangnya yang 1 miliar. Karena dia tertidur, tidak ada daya untuk menahan daripada seseorang tersebut. Jadi ketika kita tertidur maka kita lupa kepada Allah. Maka Allah perintahkan, ketika aku bangunkan kembali engkau maka laksanakan salat subuh. Jadi seseorang yang bangun dari tidurnya kemudian tidak melaksanakan salat subuh, dialah orang-orang yang sombong, yang tidak mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong itu tidak ada tempatnya dalam surga. Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka jika meninggal tidak bertobat kepada Allah. Yang kedua, orang yang salat subuh itu
adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Karena dia kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tertidur tadi subuh, dia sudah tidak bangun-bangun lagi. Dia sudah kaget, ternyata dia sudah berada di alam barzakh. Belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita ketika kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk rasa syukur kita adalah harus melaksanakan sholat subuh. Jadi jikalau seseorang bangun dari tidurnya kemudian tidak melaksanakan sholat subuh, itulah orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mau bersyukur? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur aku akan tambahkan nikmatku, tapi kalau kamu tidak bersyukur sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat duhur. Apa yang terkandung di dalam salat duhur? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat duhur? Salat duhur ini adalah salat untuk melepaskan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan rasa kangen kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jarak antara subuh dengan duhur itu begitu jauh. Di tengah-tengahnya kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman sangat merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan tiba waktu duhur tersebut? Karena waktunya jaraknya dari subuh sampai duhur begitu jauh. Maka orang-orang yang beriman ini ketika tiba waktu subuh maka mereka sangat senang sekali karena bisa melepaskan rasa rindu, rasa kangen dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak bisa menahan rasa rindunya ingin betul-betul berjumpa secepatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan, yaitu Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk melaksanakan salat antara subuh dengan duhur, yaitu salat duha. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat duha ini adalah orang-orang yang tidak bisa menahan rasa rindunya ingin berjumpa dengan Allah, tidak bisa menunggu waktu duhur, sehingga dia melaksanakan salat duha untuk melepaskan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat asar. Salat asar ini disebut sebagai salat penutup kehidupan. Karena salat asar ini adalah penutup hari, karena sebentar lagi akan menuju malam. Maknanya adalah di dalam kehidupan kita bahwa waktu asar ini adalah waktu penutup kehidupan kita. Jadi di mana di waktu asar ini semua amal-amal yang kita kerjakan mulai dari subuh sampai asar itu akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang melaksanakan salat asar, kemudian setelah salat asar dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat dilaporkan amalannya Allah bertanya, "Sedang apa hambaku engkau tinggalkan?" Apa kata malaikat? "Ya Allah, mereka sudah salat asar dan mereka berzikir kepadamu." Maka Allah pun sangat senang melihat hamba-hamba yang seperti itu. Kemudian salat asar disebut sebagai salat penutup kehidupan karena sebentar lagi akan malam. Begitu pula dengan kehidupan kita di dunia ini, pasti akan berakhir, akan berjumpa dengan alam barzakh, yaitu didahului dengan memasuki pintu kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat asar ini melambangkan terakhirnya daripada kehidupan kita di dunia ini yang akan berpindah ke alam barzakh. Maka orang-orang yang tepat waktu melaksanakan salat asar, pas azan kemudian dia melaksanakan salat asar, maka itu tandanya, salah satu tanda suatu saat matinya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman. Ini semua keinginan-keinginan kita bagaimana mati dalam keadaan husnul khotimah,
dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tandanya orang-orang yang nantinya matinya dalam keadaan husnul khotimah, mereka rajin melaksanakan tepat waktu melaksanakan sholat asar. Pas waktu asar mereka langsung melaksanakannya. Tapi jikalau kita masih lalai dengan sholat asar ini, sudah masuk waktu asar, sudah azan, langsung kita menunda-nundanya, maka di akhir hayat kita masih dipertanyakan. Oleh karena itu kita usahakan bagaimana setiap tiba waktu asar langsung kita melaksanakan, karena ini adalah alamat tanda nantinya kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Itulah mengapa sholat asar ini sudah tidak ada lagi sholat sunat, harus diisi dengan zikir-zikir. Karena zikir-zikir ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak ada lagi penutup, sudah tidak ada lagi sholat setelahnya. Adalah penutup kehidupan, lambang penutup kehidupan. Olehnya itu, biasakan ketika kita sudah sholat asar, kita berzikir, meluangkan waktu sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk bagaimana supaya kita berusaha nantinya ketika tiba ajal kita, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib ini sebagai simbol, sebagai tanda antara pertemuan siang dengan malam. Maka di sholat maghrib ini adalah waktu yang sangat rawan, yang mana di sini banyak sekali bencana-bencana yang akan terjadi. Oleh karena itu orang-orang yang melaksanakan sholat maghrib, maka insya Allah dia akan terhindar daripada mala bahaya. Karena di pertemuan antara malam dengan siang ini, disitulah para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti jin, syaitan-syaitan berkeliaran. Maka ketika kita lalai kepada Allah pada waktu itu, maka kita akan terkena daripada bala yang diakibatkan oleh kelalaian kita. Itulah mengapa banyak orang ketika pada waktu itu mereka kena sakit perut, atau istilahnya kena syikah. Nah, itu karena mereka lalai di waktu itu. Maka kita diusahakan, kata Rasulullah SAW, ketika tiba waktu maghrib maka tutuplah semua jendela-jendela kalian untuk menghindari daripada bala-bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang melaksanakan sholat maghrib tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir yaitu sholat Isya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Isya? Karena sholat Isya ini adalah sebentar lagi kita akan kembali tidur, akan kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan sholat Isya sebagai bentuk permohonan maaf kita kepada Allah, menghisap-hisap diri kita, bagaimana kehidupan kita di waktu siang, apakah kita banyak melakukan perbuatan dosa. Kita harus banyak menghisap, memeriksa diri kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat Isya ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada Allah, karena sebentar ketika kita akan tertidur, kembali kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya ketika kita sebelum tidur betul-betul harus berbuat amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah sholat taubat sebelum engkau tertidur agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosamu. Karena banyak sekali orang ketika sudah tertidur ternyata dia tidak bangun-bangun lagi, terkaget sudah berada di alam barzakh, belum bertobat, masih banyak dosa-dosanya. Nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia-rahasia, makna-makna yang terkandung dalam salat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyia-nyiakan daripada umur waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, agar ketika kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah lazi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربواني صغارا. ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة لذكر الله.